Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan harus diketahui guna mengidentifikasi apakah dalam proses pemanfaatan tersebut telah terjadi overfishing atau tidak. Di sini saya Titin Anggraini, NIM H4418033 akan menjelaskan tentang analisis bioekonomi ikan kembung di perairan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahapan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan potensi perikanan yang dimiliki oleh perairan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya menjelaskan dua potensi. Yang pertama yaitu nilai produksi yang tentunya akan berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah Kota Padang. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis ikan yang tersedia di perairan Kota Padang. Untuk nilai produksi sendiri, berdasarkan sumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat tahun 2017, nilai produksi dari perikanan tangkap yaitu 255 juta 11.970 rupiah. Dan nilai produksi untuk perikanan budidaya perairan umum yaitu 4.381.942 rupiah. Potensi perikanan selanjutnya yaitu terkait dengan keanekaragaman jenis ikan yang tersedia di perairan Kota Padang. Jenis ikan yang tersedia di perairan Kota Padang terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu pelagis besar seperti tuna, cakalang, dan tongkol, pelagis kecil seperti ikan kembung dan teri, ikan demersal yaitu seperti pari, kerapu, dan kakap, selanjutnya itu udang, lobster, dan cumi-cumi. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan pengertian dari analisis bioekonomi. Analisis bioekonomi merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat optimal dari pemanfaatan sebuah sumber daya perikanan. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Gordon Shaffer yang mengkombinasikan antara aspek biologi dan aspek ekonomi yang digunakan untuk mendapatkan tingkat optimal dengan menghitung tingkat kelestarian sumber daya perikanan. Dalam analisis bioekonomi ini, kita menggunakan dua parameter, yaitu parameter biologi dan parameter ekonomi. Parameter biologi yang digunakan yaitu laju pertumbuhan alami, koefisien kemampuan tangkap, dan daya dukung lingkungan. Parameter ekonomi yang digunakan yaitu harga dan biaya. Untuk nilai masing-masing parameter dapat dilihat pada tabel yang tampil di slide. Selanjutnya, kita akan melihat hasil analisis bioekonomi dari pemanfaatan ikan kembung di perairan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada analisis bioekonomi ini, kita akan mengidentifikasi pola pemanfaatan pada tiga rezim perikanan. Yang pertama yaitu maksimum economic yield atau MEY, yang kedua maksimum sustainable yield atau MSY, dan yang terakhir yaitu open access. Nilai pemanfaatan pada tiga rezim tersebut dapat dilihat pada tabel yang tampil di slide. Tabel ini merupakan hasil analisis bioekonomi pemanfaatan ikan kembung di perairan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dari tabel tersebut diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu stok tertinggi ada pada rezim MEY, produksi tertinggi pada rezim MSY, dan effort atau upaya penangkapan terbaik pada rezim open access, dan yang tertinggi itu rezim MEY. Salah satu penyebab kenapa pada rezim open access terdapat upaya penangkapan yang tinggi, yaitu karena pada rezim ini tidak ada upaya atau aturan pengendalian terkait upaya penangkapan nelayan. Dengan demikian, nelayan secara bebas dapat melakukan penangkapan pada rezim open access ini. Hasil analisis bioekonomi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hafizah Rozak tahun 2021 dan hasil penelitian ini masih sangat representatif terhadap kondisi saat ini. Status pemanfaatan ikan kembung di perairan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada kurva bioekonomi yang tampil di slide. Pada kurva ini dijelaskan bahwasanya nilai produksi aktual dari pemanfaatan ikan kembung itu sebesar 302,67 ton dengan rata-rata effort atau upaya aktual yaitu 785 unit. Dan kondisi ini telah melebihi kapasitas pada rezim MEY dan MSY, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pemanfaatan ikan kembung di perairan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat telah mengalami overfishing secara biologi maupun ekonomi. Yang terakhir yaitu terkait dengan kebijakan. Kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi laju penangkapan ikan kembung di perairan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yaitu yang pertama, subsidi input produksi, dan yang kedua itu penyaluran modal. Namun kebijakan ini dirasa kurang efektif dan kurang tepat sasaran karena hingga saat ini tingkat pemanfaatan terhadap ikan kembung masih sangat tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, saya mencoba untuk merumuskan 3 rekomendasi kebijakan. Yang pertama yaitu pemberlakuan pajak, yang kedua pemberian insentif, yang ketiga itu pemberian disinsentif. Pajak dan disinsentif dapat diberikan kepada nelayan yang telah melanggar aturan pemanfaatan ikan kembung, seperti penggunaan tangkap yang tidak ramah lingkungan dan nilai produksi atau hasil produksi yang melebihi kapasitas. Untuk insentif sendiri dapat diberikan kepada nelayan yang telah mematuhi aturan seperti penggunaan tangkap yang ramah lingkungan. 3 opsi kebijakan ini akan berdampak secara langsung terhadap upaya penangkapan nelayan. Dengan demikian, laju overfishing dari penangkapan ikan kembung dapat dihentikan atau dikurangi dari kondisi sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.